Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alerion Media Kreatif. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial lengkap bagaimana melakukan pemetaan atau mapping menggunakan DJI Mini 4 Pro dengan aplikasi Litchi Pilot Beta. Bagi kalian yang ingin menggunakan drone DJI Mini 4 Pro untuk kebutuhan survei, pemetaan lahan, perkebunan, pariwisata, maupun dokumentasi proyek, video ini cocok untuk ditonton sampai selesai. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari cara membuat mission plan, mengatur parameter penerbangan seperti altitude, front overlap, dan side lap, hingga praktik langsung menerbangkan drone secara otomatis menggunakan mission yang telah dibuat. Tutorial ini saya buat secara bertahap agar mudah diikuti, bahkan jika kalian baru pertama kali menggunakan Litchi Pilot Beta. Kalau video seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tutorial drone, pemetaan, dan gist lainnya dari Alerion Media Kreatif. Sekarang, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, buka aplikasi Litchi Pilot Beta. Selanjutnya, masuk ke menu Mission Plan atau Mapping Mission. Di sini kita akan menentukan area yang ingin dipetakan. Di sini, silakan klik di mana saja untuk memunculkan pop-up pembuatan rencana terbang atau mission plan. Pertama, silakan input nama penerbangan. Kemudian, pilih mode penerbangan pemetaan area. Kemudian, pilih jenis model drone, lalu pilih software penerbangan Litchi Pilot. Tekan di mana saja untuk membuat area baru. Kemudian, letakkan titik-titik mengikuti batas lokasi pemetaan. Semakin rapi batas area yang kita buat, maka semakin efisien jalur terbang drone nantinya. Setelah seluruh area selesai digambar, aplikasi akan secara otomatis membuat jalur terbang berbentuk garis-garis sejajar atau grid. Grid inilah yang nantinya akan diikuti oleh drone saat melakukan pemotretan otomatis. Perhatikan juga estimasi luas area, jumlah foto yang akan kita ambil, durasi penerbangan, serta kebutuhan baterai. Jika estimasi durasi melebihi kemampuan satu baterai, sebaiknya area dibagi menjadi beberapa mission agar proses pemetaan tetap aman. Pastikan juga titik lepas landas berada di lokasi yang aman, terbuka, dan memiliki sinyal GNS yang baik. Setelah area pemetaan selesai dibuat, sekarang kita masuk ke tahap pengaturan atau area mapping setting. Pengaturan ini sangat menentukan kualitas hasil otomozaik nantinya. Pertama, pada bagian model drone, saya pilih DJI Mini 4 Pro, sehingga seluruh parameter penerbangan akan otomatis menyesuaikan dengan spesifikasi kamera drone ini. Selanjutnya, pada bagian flight engine, saya menggunakan Litchi.
Model ini memungkinkan aplikasi mengendalikan jalur penerbangan sesuai mission yang telah kita buat. Untuk mode pemetaan, saya memilih peta 2D karena tujuan kita adalah menghasilkan autofoto atau automozaik. Fitur silang arsir atau cross hatch saya nonaktifkan karena untuk pemetaan 2D standar, satu arah jalur terbang sudah cukup dan lebih efisien dari segi waktu maupun penggunaan baterai. Kemudian pada mode ketinggian, saya memilih di atas tanah atau above ground. Mode ini akan menjaga ketinggian drone tetap mengikuti kontur permukaan tanah apabila data elevasi tersedia, sehingga ground sampling distance atau GSD menjadi lebih konsisten. Untuk ketinggian terbang, saya menggunakan 120 meter. Pada ketinggian ini, DJI Mini 4 Pro menghasilkan resolusi sekitar 4,15 cm per pixel, yang masih sangat baik untuk kebutuhan pemetaan area yang cukup luas. Selanjutnya, ambang perubahan medan, saya atur 5 meter. Artinya, apabila terdapat perubahan elevasi tanah lebih dari 5 meter, aplikasi akan menyesuaikan ketinggian terbang agar tetap mengikuti permukaan tanah. Pada mode pengambilan, saya memilih foto karena data yang kita butuhkan adalah foto udara untuk diproses menjadi automozaik. Sedangkan mode pengambilan foto, saya pilih otomatis, sehingga aplikasi akan mengambil foto secara otomatis sesuai jarak yang telah dihitung berdasarkan kecepatan terbang dan nilai overlap. Untuk kecepatan terbang, saya menggunakan 11 meter per detik. Kecepatan ini masih aman digunakan oleh DJI Mini 4 Pro, sekaligus mempercepat proses akuisisi data tanpa mengurangi kualitas overlay. Pada bagian tindakan akhir, saya memilih kembali ke rumah atau return to home. Setelah jalur selesai dipetakan, drone akan otomatis kembali ke titik lepas landas. Berikutnya adalah pengaturan jalur terbang. Untuk orientasi grid, saya atur sekitar 99 derajat agar arah jalur mengikuti bentuk area pemetaan, sehingga drone memulai misi dari jalur yang paling dekat dengan posisi lepas landas. Titik masuk, saya biarkan pada titik nomor 1. Ketinggian area saya biarkan 0 meter karena titik referensi area sudah sesuai dengan kondisi lokasi. Kemudian kita masuk ke pengaturan overlap. Untuk tumpang tindih depan atau front overlap, saya menggunakan 75%. Sedangkan tumpang tindih samping atau side overlap, saya atur 65%. Kombinasi ini sudah cukup baik untuk menghasilkan automozaik yang rapi, sekaligus mengurangi jumlah foto sehingga proses penerbangan menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan overlap 80%. Selanjutnya margin grid saya isi 5 meter. Margin ini memberikan sedikit ruang di luar batas area agar hasil automozaik tidak terpotong pada bagian tepi. Pada mode jalur, saya memilih belokan melengkung dengan radius belok 75%. Pengaturan ini membuat drone berbelok lebih halus di setiap pergantian jalur, sehingga penerbangan lebih stabil dan efisien. Terakhir, pada mode arah hadap, saya memilih ikuti jalur, sehingga arah hidung drone akan selalu mengikuti arah penerbangan. Pengaturan ini sangat cocok untuk pemetaan 2D karena menghasilkan foto yang konsisten sepanjang jalur terbang. Setelah semua parameter selesai diatur, kita bisa menyimpan mission plan kemudian langsung melanjutkan ke tahap penerbangan di lapangan. Sebelumnya, jangan lupa cek hasil mission plan. Terdapat informasi jenis drone yang dipakai, estimasi durasi penerbangan, jarak, luasan area, jumlah waypoint, dan jumlah foto. Sekarang kita masuk ke tahap praktik di lapangan.
Sebelum penerbangan, saya menggunakan landing pad agar drone terhindar dari terbangan debu yang dapat masuk ke propeller. Jangan lupa untuk memasukkan memori eksternal pada drone. Sebelum melakukan take off, lakukan pengecekan terakhir. Pastikan baterai drone dan remote dalam kondisi hidup. Periksa jumlah satelit yang diterima agar posisi drone lebih akurat. Pastikan baling-baling dalam kondisi baik. Area sekitar aman dari pepohonan, kabel listrik maupun bangunan tinggi. Jika semuanya sudah siap, lakukan take off dengan menjalankan misi yang sudah kita buat sebelumnya. Drone akan naik menuju ketinggian yang telah ditentukan, kemudian mulai mengikuti jalur grid secara otomatis. Selama proses mapping berlangsung, kita tetap harus memantau kondisi drone melalui layar remote. Perhatikan indikator baterai, kualitas sinyal, kecepatan angin, dan kemungkinan adanya hambatan di sekitar jalur terbang.
Setelah seluruh jalur selesai dilewati, drone akan menyelesaikan misi sesuai pengaturan yang telah dibuat. Misalnya kembali ke titik awal. Alhamdulillah, prosesnya setelah selesai. Semoga tutorial ini membantu kalian memahami cara melakukan mapping menggunakan DJI Mini 4 Pro dan Litchi Pilot Beta. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga sedang belajar drone mapping. Sampai jumpa di tutorial berikutnya di Alerion Media Kreatif.